Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anwarihi wa adda alaina min barakatihi wa karamatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisuha as-sahihu wa huwa fil ibadati ma waqa'a kafiyan fi suqutil qada wa fi uqudil muamalati ma thabata ala mujabis syar'i. Jadi yang keenam, sadisuha, adapun nomor 6-nya ahkam asy-syar'iyyah. Jadi tadi malam sudah kita bahas bahwa al-ahkam asy-syar'iyyah ini ada 7. Yang pertama fardu atau wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Yang keenam as-sahih, itu sahih. Sahih atau bahasa kita yang sering kita pakai sah. Sahih. Wa huwa, adapun sahih, fil ibadati, dalam beberapa ibadah. Jadi ada perbedaan ketika dikatakan sah dalam ibadah dan dalam transaksi. Ini pengertiannya beda. Dalam ibadah ketika dikatakan sah, ma itu sesuatu. Waqa'a, yang terjadi apa, ma kafian, tingkah mencukupi, fi suqutil qada'i, dalam gugurnya qada. Jadi ketika dalam ibadah salat misalnya, salat ini dikatakan sah. Ketika salat ini dikatakan sah, maka tidak perlu diqadha ketika waktunya telah selesai, ketika waktunya sudah habis. Ini yang dimaksud ma waqa'a kafiyan fi suqutil qada. Qada itu gugur karena salatnya telah sah. Beda halnya kalau salat itu tidak sah. Salat duhurnya tidak sah. Maka ketika telah habis duhur, maka wajib qada. Wa fi uqudil muamalati, dan di dalam beberapa akad, beberapa transaksi seperti jual beli ataupun apapun itu, ketika dikatakan sah, itu ma sesuatu, sabata yang tetap apa, ma ada mujabis syar'i, atas sesuatu yang diwajibkan oleh syarak atau syariat. Jadi sesuai dengan ketentuan syariat. Jual beli misalnya sesuai dengan ketentuan syariat, maka hukumnya sah jual belinya. Berarti itu sahih. Di dalam ibadah adalah sesuatu yang mencukupi untuk menggugurkan qada, dan dalam akad muamalah atau akad-akad transaksi adalah sesuatu yang sesuai dengan apa-apa yang diwajibkan syariat. Sabi'uha, adapun nomor 7-nya ahkam asy-syar'iyyah. Yang ketujuh atau yang terakhir dari hukum-hukum syariat itu al-batilu, batil. Batal kalau bahasa kita, batal. Wa yuradifu, dan satu makna bersinonim, hu pada al-batil, al-fasidu, apa fasid, fil asahi, menurut qaul asah. Jadi versi asah, al-fasid wal batil ini muradif, satu makna. Wa huwa, adapun batil, fil ibadati, dalam beberapa ibadah, itu ma perkara, lam yuskit, yang tidak menggugurkan apa, ma al-qadha, pada qadha. Jadi al-batil atau al-fasid, batal bahasa kita, ini tidak menggugurkan qadha. Contoh seperti tadi, kalau kita sholat, terus sholat kita batal.
sholat duhur, sholat kita batal. Maka ketika duhur ini telah habis, dalam waktunya kita tidak sholat lagi, maka sholat ini wajib diqadha. Malam yuskit al-qadha, yang tidak bisa menggugurkan qadha. Wa fi uqudil muamalati, dan di dalam beberapa akad, beberapa transaksi muamalah, itu ma sesuatu khalafa, yang menyalahi apa ma asyar'a pada syariat. Artinya ketika batal dalam muamalah, dalam transaksi, ketika transaksi ini tidak sesuai dengan apa-apa yang ditentukan oleh syariat, maka itu batal. Batil bahasa di sini. Wal wudu'u lughatan ismun li ghusli ba'dil a'dha ma'khudhun minal wada'ati wa hiya al husnu wal jamalu. Kita sekarang masuk dalam wudu. Apa itu wudu? Lughatan, wal wudu'u adapun wudu. Lughatan menurut bahasa. Ismun itu nama. Li ghusli ba'dil a'dha, bagi membasuh sebagian anggota tubuh, beberapa anggota tubuh. Jadi apapun yang dibasuh, intinya membasuh sebagian anggota tubuh, secara bahasa ini dianggap wudu. Lafaz wudu itu makhudun, diambil, minal wado'ati, dari lafaz wado'ah. Wahia adapun wado'ah, al husnu itu bagus, wal jamal artinya bagus. Wa syar'an, dan di dalam syaraknya, wudu menurut syarak. Apa itu wudu menurut syarak? Ismun itu nama, di ghusli a'dha'in, bagi membasuh beberapa anggota, makhsusatin yang dikhususkan. Jadi membasuh anggota yang telah dikhususkan. Jadi tidak seluruh badan. Ada anggota-anggota khusus seperti wajah, tangan, kaki, kepala. Itu yang dimaksud a'dha'in makhsusah. Kalau menurut lughat tadi ba'dil a'dha' secara umum, tapi kalau dalam syariatnya ghusli a'dha'in makhsusah. A'dha'nya dikhususkan, tidak seluruh anggota tubuh. Kemudian biniyatin, dengan niat makhsusatin yang ditentukan. Niatnya juga khusus, beda dengan niat-niat yang lain. Seperti nawaitul wudu biasa. Al makna, adapun maknanya, annal furud, itu sesungguhnya beberapa fardu. Ail arkana, artinya beberapa rukun. Jadi ketika dikatakan fardu, itu adalah rukun. Allati la tatahaqqaq, yang tidak bisa terrealisasi, tidak nyata. Apa mahiyatul wudu'i, apa hakikatnya wudu, illa biha, kecuali dengan al-furud. Sitatun itu 6. Fal muradu, adapun yang dimaksud, bil fardi, dengan lafaz fardu, huna, dalam bab ini, khususur rukni, itu khususnya rukun. Jadi fardu ini rukun. Jadi rukun ini ada 6. Ketika dikatakan rukun, berarti ketika yang 6 ini tidak dilakukan secara keseluruhan, maka hal tersebut tidak sah. Jadi yang 6 dalam rukun rukun wudu atau fardunya wudu, ini wajib dilakukan. 1 tidak dilakukan, maka tidak sah. Rukun yang pertama atau fardu yang pertama, al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu, itu niat. An-niyatu, apa itu niat? Adapun niat lughatan secara bahasa, al-qasdu, itu qasdu, bermaksud, bertujuan sesuatu. Wa syar'an, dan menurut syaratnya, itu qasdu syai'i, itu bermaksud atas sesuatu, muqtarinan, tingkah bersamaan, bifi'lihi, dengan pekerjaannya, syai', dengan melakukan syai'. Hadhihi, adapun ini, yaitu qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi, itu haqiqatuha, hakikatnya niat. Jadi pada intinya
niat ini harus bersamaan. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi tidak bisa didahului niat ini. Tapi kadang niat kita itu ada, misalnya kita wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadathi al asghari. Itu bukan niat secara hakikah. Hakikatnya niat ini harus bersamaan dengan pekerjaannya. Berarti kapan? Ketika air ini sudah sampai ke wajah, maka disitulah letak niat. Wa amma hukmuha, adapun hukumnya niat. Bagaimana hukumnya niat? Fal wujubu, maka itu wajib ghaliban dalam kebiasaannya. Secara umum niat ini wajib. Artinya kalau kita wudhu tidak niat maka tidak sah karena niatnya wajib. Kita sholat tidak niat maka sholatnya kita tidak sah karena niat dalam sholat ini wajib. Memang secara umum wajib. Berarti ketika dikatakan ghaliban secara umum berarti ada hal-hal yang tidak umum. Ada hal-hal atau ibadah atau apapun itu yang tidak perlu niat. Artinya hanya sunnah. Seperti apa? Contohnya ketika kita memandikan mayit. Memandikan mayit ini tidak wajib niat. Sunnah niat dulu. Wa mahaluha, adapun tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Ini yang sering salah paham. Jadi niat ini di dalam hati, bukan dalam lisan. Jadi tidak cukup kalau kita nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, diucapkan kemudian kita wudu. Ini tidak sah wudunya kalau dalam hati tidak niat. Jadi mahaluha harus dalam hati. Terus bagaimana kalau kita niat pakai mulut saja? Ya seperti tadi, tidak sah. Karena niat menggunakan atau at-talaffuz bin niat, melafatkan niat dengan lisan, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu di mana? Yang wajib itu dalam hati. Jadi ketika air telah sampai ke muka, maka bersamaan dengan itu hati harus berniat. Bukan dilafatkan dengan lisan, tidak. Itu yang sebenarnya. Wa zamanuha, adapun zamannya niat itu awalul ibadati, itu awal dari beberapa ibadah. Sudah kita tahu kalau wudhu ini yang kita lakukan pertama kali adalah membasuh muka. Maka dari itu ketika kita membasuh muka, ketika air ini telah sampai ke muka, maka harus niat dalam hati. Harus bersamaan, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya. Tidak boleh mendahului, tidak boleh terlambat dari pekerjaannya. Illa sauma, kecuali puasa. Lah kalau puasa ini niatnya itu tidak harus bersamaan. Kita puasanya besok setelah subuh, setelah masuk subuh, kita niatnya malam setelah isya misalnya, setelah tarawih misalnya, ini tidak masalah. Karena dalam niat puasa ini tidak diwajibkan untuk muqtarinan bi fi'lih. Mengapa tidak diwajibkan? Karena sangat sulit untuk bersamaan antara niat dan ibadahnya, sangat sulit. Kalau wudhu, sholat ini kan gampang. Jadi ketika subuh, subuh masuk, kita niat pula, ini tidak bisa. Kesulitan untuk bersamaan antara niat dan pekerjaan. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata ba'duhum, siapa sebagian ulama, as-sahih, adapun yang sahih itu annahu, sesungguhnya qasduh fihi, dalam saum, dalam puasa itu azmun, itu azam. Bahasanya bukan niat tapi azam. Qoma, yang menempati apa azam, maqaman niyati, dalam tempatnya niat. Jadi bukan niat, karena secara umum
Kalau dalam puasa itu dikatakan niat, telah keluar dari takrif niat, dari pengertian niat. Karena pengertian niat ini qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Harus bersamaan dengan pekerjaannya. Sedangkan dalam puasa ini tidak bisa bersamaan dengan pekerjaannya. Maka ulama menamai hal ini bukan niat, tapi azm. Berarti azm ini punya maksud melakukan sesuatu yang mana didahulukan dari pekerjaannya. Kalau niat tidak bisa didahulukan dari pekerjaan, harus bersamaan. Makanya sebagian ulama berpendapat itu bukan niat, karena sudah keluar dari pengertian niat, yang mana harus muqtari dan bifi'alihi. Wa kaifiyatuhu, adapun caranya niat. Sekarang cara itu takhtalifu, berbeda, beda-beda. Apa kaifiyah? Bikhtilafil manwi, sebab berbedanya sesuatu yang diniati. Jadi niat dalam ibadah ini antara satu dan yang lain ini berbeda sesuai ibadahnya. Kalau niat sholat, tidak mungkin niatnya sama dengan niat wudhu. Niat mandi besar, tidak mungkin niatnya sama dengan sholat. Jadi pada intinya niat ini berbeda-beda sesuai bikhtilafil ibadahnya. Ibadahnya beda, berarti niatnya beda. Wa syurutuha, adapun beberapa syarat-syarat niat. Syarat-syarat niat artinya kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka tidak sah. Sittatun, jadi niatnya tidak sah. Kalau syarat-syarat niat ini tidak terlaksana, hilang satu saja, maka tidak sah niatnya. Kalau niatnya tidak sah, maka yang diniati juga tidak sah. Contoh wudhu, ketika niat wudhunya tidak sah, tidak memenuhi syarat, maka wudhunya tidak sah. Sittatun itu ada 6. Yang pertama Islamun nawi, itu Islamnya orang yang niat. Jadi yang niat harus orang Islam. Kalau ada orang kafir niat, maka tidak sah niatnya. Harus Islam. Beda halnya kalau orang kafirnya ini perempuan. Untuk mandi junub misalnya, mandi karena haid, maka ini dianggap sah. Dianggap sah. Untuk misalnya yang orang kafir ini perempuan budak, punya sayyid. Nah kalau orang ini belum mandi kan tidak boleh digauli oleh sayyidnya atau suaminya misalnya. Maka ketika orang ini telah selesai haid, maka niat dalam mandinya ini dianggap sah sebagai sarana agar nanti ketika mau digauli suaminya bisa. Kalau belum mandi nggak bisa. Yang kedua wa tamyizuhu, dan tamyiznya nawi. Harus mumayyiz. Mumayyiz ini sudah pintar atau al-aqil. Mumayyiz itu siapa? Mumayyiz ini orang-orang bisa dikatakan tamyiz, ini banyak pendapat. Salah satunya orang ini bisa dikatakan tamyiz apabila sudah bisa makan sendiri. Apabila sudah bisa cebok sendiri, maka itu sudah tamyiz. Ada pendapat lain, tamyiz ini, mumayyiz ini adalah mereka-mereka yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak kecil ya. Jadi ketika anak kecil ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dikasih api mereka tidak pegang, oh berarti ini bisa membedakan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika orang ini sudah bisa membedakan, oh ini baik, oh ini buruk, maka orang ini sudah dianggap tamyiz, mumayyiz.
Selanjutnya wa ilmun bin manwi. Wa ilmun dan mengetahui bil manwi dengan yang diniati. Tahu, ini masalah kaifiyah. Jadi contohnya kalau kita niat wudhu, kita harus tahu bagaimana wudhu itu, tata caranya. Itu baru sah. Jangan sampai kita niat wudhu, nawaitul wudu'a lidaf'il hadasi lillahi ta'ala, kita tidak tahu cara-cara wudhu itu seperti apa. Misalnya ada orang mukallaf, terus baru masuk Islam, sudah berumur 20 tahun, asalnya kafir masuk Islam. Dia mau berwudhu, tapi orang ini tidak tahu cara berwudhu yang benar itu seperti apa. Maka niatnya pun tidak sah, karena dia tidak bisa melaksanakan wudhunya. Ini tidak tahu cara beribadah itu seperti apa. Sama niat sholat. Oh, ada orang mau sholat tapi tidak bisa sholat, tidak tahu cara-cara sholat itu seperti apa. Maka niatnya dianggap tidak sah. Karena syarat niat ini bisa sah harus ilmun bin manwi. Tahu yang diniati itu, misalnya wudhu, tahu cara-cara wudhu yang benar seperti ini. Yang diniati sholat, tahu cara-cara sholat yang benar seperti ini. Kalau misalnya dia tidak tahu cara-caranya, wudhu yang benar seperti apa, sholat yang benar seperti apa, maka ya tidak sah niatnya. Selanjutnya, syarat selanjutnya wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in. Wa adamu ta'liqi qat'iha, dan tidak menggantungkan memutus niat bi syai'in dengan sesuatu. Tidak ditaklik. Misalnya begini, tidak ditaklik ini misalnya kita niat sholat. Nanti di pertengahan sholat, kalau Zaid datang, maka saya akan berhenti sholatnya. Maka ini secara otomatis niat dari awal sudah tidak sah, percuma sholat. Misalnya saya niat sholat duhur, tapi kalau nanti Zaid datang, saya akan memutus sholat ini. Dapat 2 rakaat saya akan berhenti kalau Zaid datang. Ya maka ini dari awal sudah tidak sah niatnya. Kalau niatnya sudah tidak sah, maka sholatnya dari awal sudah tidak sah. Karena ini taklik, digantungkan pada sesuatu. Saya mau sholat, kalau hujan nanti saya akan berhenti. Nah, maka ini tidak sah. Ya apapun alasannya, jemurannya takut basah atau apapun. Intinya jangan sampai ditaklik. Harus fokus betul bahwa saya niat untuk melaksanakan sholat tanpa digantungkan pada apapun. Kalau masih ada digantungkan pada sesuatu, maka ini tetap tidak sah. Wa adamut taraddudi, dan tidak adanya keraguan fi qat'iha dalam memutus niat. Taraddud, keraguan. Orang ini berwudu ini kadang ragu. Apa yang diragukan? Saya punya wudu atau tidak? Ini kadang. Hal huwa muhditsun am mutawaddiun. Saya ini sudah punya wudu atau tidak? Saya ini suci atau hadas? Ragu. Maka wudu orang ini tidak sah. Kalau misalnya setelah wudu sudah jelas bahwa dia hadas. Misalnya begini. Jam 7 saya ragu. Saya punya wudu atau saya hadas apa tidak. Maka orang ini kalau berwudu, sudah wudu. Setelah wudu baru ingat bahwa tadi sebelum wudu saya hadas. Berarti wudunya ini tidak sah. Wudunya tidak sah. Beda halnya begini. Beda halnya yang diragukan. Ini kan dua-duanya diragukan. Hadasnya diragukan dan sucinya juga diragukan. Yang sah itu begini.
yang diragukan itu, misalnya tadi saya punya wudhu, kemudian saya ragu. Intinya saya tadi jam 1 wudhu. Setengah 2 saya ragu. Saya tadi kentut apa tidak? Saya tadi buang air besar apa tidak? Berarti ini kan sucinya yakin, sedangkan masalah hadasnya masih diragukan. Maka ini dimenangkan yakinnya. Berarti saya punya wudhu. Beda halnya kalau dibalik. Tadi saya kejeding, buang air besar. Kemudian saya ragu, saya sudah wudhu apa tidak? Nah, maka ini dianggap tidak punya wudhu. Karena yakinnya ini adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi sesuai keyakinan. Kalau yang yakin ini punya wudhu, yang diragukan adalah hadasnya. Misalnya saya wudhu sekarang, kemudian nanti jam 8 saya ragu. Saya tadi jam 7 sudah wudhu. Sekarang saya tadi apa kentut apa tidak ya? Ragu. Berarti ini dianggap punya wudhu. Berarti kalau dibalik bagaimana? Tadi jam 7 saya kentut, jam 8 saya ragu. Saya sudah wudhu apa tidak? Nah, maka ini dianggap tidak punya wudhu. Makanya niat ini harus ada mutaraddud fi qat'iha. Nah, ini ada syarat yang tidak disebutkan di sini. Di sini kan ada 6, wa syurutuha sittatun, 6. Tapi yang disebut hanya 5. Islamun nawi, tamyizuhu, ilmun bin manwi, adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in, wa adamu taraddud fi qat'iha 5. Ada satu perkara yang tidak disebutkan di sini, yaitu adamul ityan bima yunafihi. Di bawahnya itu takliknya ada. Orang niat ini harus tidak melakukan sesuatu yang menafikan terhadap niat. Contohnya apa? Contohnya murtad di pertengahan. Artinya setelah niat terus murtad, maka niatnya ini tidak sah, tidak dianggap. Atau kita wudhu, di pertengahan wudhu sambil melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, maka ini percuma niatnya. Maka harus adamul ityan bima yunafiha. Ini sekilas tentang syarat-syarat niat. Jadi syarat-syarat niat ini harus dilaksanakan, harus ada. Syarat niat ini tidak dilakukan, tidak ada, maka niatnya tidak sah. Ketika niatnya sudah tidak sah, maka ibadah yang diniati ikut tidak sah. Wa maksuduha, sekarang maksudnya niat. Adapun maksudnya niat, tujuan niat. Mengapa sih kita ini harus niat? Meskipun ya ada khilaf di antara ulama ini, ada perbedaan pendapat. Niat itu bagaimana hukumnya? Apa wajib, apa sunnah misalnya. Ternyata versi kita ya Syafi'i ini wajib niat. Jadi setiap ibadah kalau tidak ada niatnya maka tidak sah. Karena Imam Syafi'i ini lebih kepada mengamalkan hadis innamal a'malu bin niyat. Segala sesuatu ibadah tidak dianggap sempurna apabila tidak dianggap sah apabila tidak menggunakan niat. Maka wajib niat. Segala ibadah wajib niat. Tapi ada pula yang menganggap niat ini tidak wajib dalam ibadah. Artinya meskipun kita wudhu tidak niat tidak masalah. Sholat tidak niat tidak masalah. Karena apa? Karena dianggap misalnya wudhu dianggap niat ini hanya penyempurna. Di innamal a'malu bin niat ini dianggap hanya sempurna. Karena dalam wudhu ayatnya jelas. Faghsilu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat, basuhlah wajahmu. Ini yang pertama.
basuh wajah, bukan niat dulu, tidak. Jadi Qur'annya tidak bicara ketika kamu mau sholat niat dulu, kemudian faksilu wujuhakum, basuh wajahmu, tidak. Jadi beralasan ini salah satu ulama itu tidak mewajibkan niat, hanya penyempurna. Jadi innamal a'malu binniyat ini bukan yasihhul atau tasihhul a'mal, tapi lebih al-a'mal al-kamil, sebagai penyempurna saja. Maksud niat ini, tujuan niat tamyizul adati, membedakan kebiasaan, anil ibadati, dari ibadah. Ada kebiasaan, ada ibadah. Ada ibadah ini yang sama dengan kebiasaan, cuma yang membedakan niat. Contohnya apa? Kal julusi, seperti duduk, lil i'tikafi, karena i'tikaf. I'tikaf ini kan ibadah. Tarotan, kadang-kadang. Walil istirahati, dan karena istirahat, ukhra, kadang-kadang yang lain. Jadi intinya begini. Kalau kita di masjid, kemudian duduk di masjid, ini ada dua kemungkinan, masih ihtimal. Masih ada dua kemungkinan. Kalian melihat orang duduk di masjid, ada dua kemungkinan. Bisa dia ini duduk karena istirahat, bisa karena duduk iktikaf. Jadi bagaimana bisa membedakan orang ini dianggap duduk atau iktikaf? Niatnya. Pekerjaannya sama, santai duduk-duduk di masjid. Lah kalau niat iktikaf berarti dia iktikaf. Kalau dia tidak niat iktikaf berarti hanya santai-santai adanya. Maka sebagai pembeda antara kebiasaan atau pekerjaan sehari-hari dengan ibadah, ini apa? Niatnya. Kalau diniati i'tikaf maka ibadah, kalau tidak diniati i'tikaf maka bukan ibadah. Sama halnya dengan mandi. Mandi ini ada dua, ada mandi yang wajib, ada mandi yang memang kebiasaan setiap hari kita mandi. Maka ketika mandi besar wajib niat. Mengapa wajib niat? Karena sebagai pembeda mana yang mandi ada, mandi kebiasaan yang sehari-hari, dan mandi yang berupa ibadah, sebagai pembeda. Au tamyizu maratibil ada, atau membedakan tingkatan ibadah. Kal fardi, seperti fardu, anin nafli, dari sunnah. Jadi ibadah pun ada tingkatannya, ada yang fardu atau wajib, ada yang sunnah. Bagaimana membedakan? Oh ini fardu, misalnya sholat. Sholat ini ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Bagaimana membedakannya? Ini sholat fardu, ini sholat sunnah. Niatnya. Jadi kita tahu orang ini niat apa? Fardu, sholat fardu atau sholat sunnah, tergantung niatnya. Kalau niat fardu berarti sholat fardu. Kalau niat sunnah berarti sholat sunnah. Sebagai pembeda, tamyiz, ada kalanya tamyizul ada anil ibadah, ada kalanya tamyizu maratibil ibadah. Al makna, adapun maknanya itu annal awwala, sesungguhnya yang pertama, min furudil wudu'i, dari beberapa fardunya wudu, itu an-niyatu, niat. Bi ayyanwiya, seperti halnya niat siapa al-mutawaddi'u, orang yang wudu, raf'al hadatsil asghari, pada menghilangkan hadas al-asghari, yang kecil. Raf'al hadatsil asghar. Awit toharata, atau niat at-toharah, bersuci, lissolati, karena sholat. Au fardul wudu'i, atau niat fardul wudu. Awil wudu'a, atau wudu saja. Jadi nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi cukup kita niat nawaitul wudu'a. Tidak mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Ini kepanjangan. Jadi nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ini dianggap cukup. Karena kalau wudu yang cuma itu, beda halnya dengan mandi.
Kalau kalian mandi besar, kita mau mandi besar, mandi junub, maka tidak cukup nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Tidak bisa. Harus nawaitul ghusla li raf'il hadas akbar. Karena kalau mandi ini seperti tadi, ada yang mandi kebiasaan, ada yang mandi ibadah. Sebagai pembeda, kalau hanya saya niat mandi karena Allah Ta'ala, lah ini mandinya mandi apa? Apakah mandi karena memang mandi kebiasaannya mandi setiap hari, atau mandi ini mandi karena junubnya? Ini kan tidak jelas. Makanya harus diperjelas. Nawaitul ghusla, saya mandi di raf'il hadatsil akbar, untuk menghilangkan hadas besar. Kalau wudhu tidak, wudhu ini tidak ada bandingannya. Wudhu yaitu, wudhu pasti ibadah. Maka diperbolehkan niat nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala. Wudhu tok yang disebut. Tidak ditampilkan di raf'il hadatsil asghar. Karena wudhu tidak lain, pasti ingin menghilangkan hadas kecil. Hadza, adapun ini, illam yakun, apabila tidak ada hadatsuhu, apa hadasnya orang, itu daiman, itu tetap, bukan daimul hadas. Daimul hadas ini orang yang selalu hadas, kencing misalnya, selalu keluar air dari kemaluannya. Wa illa, dan apabila illam yakun hadatsuhu daiman, fayanwi, maka niat siapa orang istibahata fardis sholat, mengharap diperbolehkan atau keperbolehannya fardunya sholat. Au nahwiha, atau sesamanya istibahata fardis sholat. Wala takfi, dan tidak mencukupi hi pada man, apa ihdan niyati, salah satu beberapa niat as-sabiqati yang telah lalu. Karena orang daimul hadas ini, ya tidak bisa hilang hadasnya. Jadi jangan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Karena orang ini tidak bisa hilang hadasnya pada waktu itu. Wala budda, dan wajib apa antaqtarina, apa harus bersamaan, an-niyatu, apa niat, bi ghusli awwali juz'in, dengan membasuh anggota pertama, minal wajhi, dari wajah, kama, seperti keterangan, yu'lamu, yang diketahui, apa ma, mimma, nyatanya sesuatu, yakti, yang akan dibahas, apa ma, yang akan datang, apa ma. Atsani ghuslul wajhi, haddul wajhi tulan, ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban, wa akhirul lahyaini, wa ardan ma bainal udunain, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.